Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas bioteknologi farmasi kami dengan judul vaksin tetanus. Yang pertama, pengertian tetanus. Tetanus merupakan infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin bernama tetanostamin dan menyebabkan kekakuan otot serta kejang refleks yang khas. Penularannya biasanya terjadi melalui luka yang terkontaminasi, terutama pada kondisi anaerob, dengan masa inkubasi antara 3 hari hingga 3 minggu. Gejala awal yang sering muncul adalah trimus atau rahang terkunci, diikuti oleh kejang otot dan komplikasi pernafasan yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Meskipun tetanus jarang ditemukan di negara maju berkat imunisasi yang efektif, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian signifikan di negara berkembang. Selanjutnya gejala penyakit, masa inkubasi penyakit tetanus berkisar 3 hingga 21 hari dengan rata-rata sekitar 8 hari. Masa inkubasi ini bergantung pada lokasi dan beratnya luka, serta jumlah toksin tetanospamine yang diproduksi oleh Clostridium tetani. Umumnya masa inkubasi tetanus lebih pendek pada kasus tetanus neonatal dibandingkan dengan tetanus non-neonatal. Setelah masa inkubasi, gejala awal biasanya ditandai dengan primus atau lockjaw atau rahang terkunci. Kemudian ada kesulitan menelan, kemudian ada kejang otot wajah yang menyerupai ekspresi senyum kaku atau dikenal dengan risus sordonicus. Kemudian ada kejang otot yang menyakitkan, lalu kekakuan otot yang melibatkan otot aksial atau tulang belakang dan batang tubuh dan ekstremitas. Kemudian ada apnea atau henti napas dan optotonus atau postur tubuh melengkung ke belakang secara ekstrim. Kemudian yang terakhir ada laringospasis atau ketidakstabilan otonom seperti fluktuasi tekanan darah dan detak jantung. Selanjutnya, pengobatan tetanus yang didasarkan pada 5 tujuan utama, yaitu yang pertama netralisasi toksin tetanus, menggunakan antitetanus serum atau tetanus imunoglobulin untuk menetralisir toksin bebas dalam tubuh. Yang kedua ada eradikasi bakteri penyebab tetanus, yaitu Clostridium tetanispores, dengan pemberian antibiotik misalnya metronidazole atau ceftriaxone. Kemudian yang ketiga, manajemen luka, meliputi pembersihan luka atau debridement untuk menghilangkan sumber spora bakteri. Yang keempat, ada kontrol spasme otot dengan diazepam, yaitu 10 mg di infus strip dan ditambah dosis oral 2 mg 2 kali sehari saat pulang. Kemudian ada terapi tambahan seperti ranitidin atau omeprazol untuk proteksi lambung, paracetamol untuk demam, sucralfate, dan N-asetilcysteine untuk proteksi mukosa dan fungsi hati. Kemudian yang kelima ada isolasi dan monitoring intensif, yaitu pasien dirawat di ruang isolasi untuk menghindari rangsangan terhadap cahaya, suara, sentuhan yang bisa memicu kejang. Kemudian pemantauan tanda vital dan gejala otonom seperti hipertensi, takikardia, spasme laring, dan dilakukan secara ketat. Pengertian vaksin ATS. Vaksin ATS adalah singkatan dari antitetanus serum yang merupakan sediaan imunisasi pasif yang mengandung antibodi terhadap toksin tetanus atau yang disebut tetanospasmin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. ATS digunakan untuk pencegahan atau pengobatan tetanus pada individu yang terluka dan beresiko tinggi terkena infeksi tetanus, terutama jika status imunisasi tetanusnya tidak diketahui atau belum lengkap. ATS bukan vaksin aktif, melainkan imunoglobulin atau antibodi yang diperoleh dari plasma darah manusia atau hewan, biasanya kuda, yang telah diimunisasi terhadap toksin tetanus. Pemberian ATS memberikan perlindungan jangka pendek secara langsung, berbeda dari vaksin tetanus seperti TT atau TD, yang merangsang tubuh untuk membentuk antibodi sendiri dan memberikan perlindungan jangka panjang. Berikut ada produk vaksin dan harga di pasarannya. Nama produk serum antitetanus atau ATS. Beberapa produk ATS yang tersedia di Indonesia antara lain Biosat 1500 IU diproduksi oleh PT Bio Farma, digunakan untuk pencegahan dan pengobatan tetanus
pada pasien dengan luka beresiko tinggi. 2 serum antitetanus kuda yaitu 1.500 IU, produk yang digunakan untuk memberikan kekebalan pasif terhadap tetanus. Harga jual serum antitetanus atau ATS berikut adalah harga jual beberapa produk ATS yang tersedia di pasaran. 1 bio SAT 1.500 IU sekitar 202.950 perak. Baru yang kedua serum antitetanus atau kuda berjumlah 202.950 perak. Selanjutnya ada pembuatan vaksin ATS. Pertama, produksi toksin. Vaksin dibuat dari strain bakteri Clostridium tetani yang toksinogenik, ditumbuhkan dalam media cair yang mendukung produksi toksin. Kedua, panen dan pemurnian toksin disaring, filtrasi dan media. Toksin yang telah dipanen kemudian mengalami inokulasi menggunakan formaldehida sehingga menjadi tidak beracun, kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian dan sterilasi bertingkat. Ketiga, formulasi vaksin. Anatoksin yang telah dimurnikan diabsorpsi ke adjuvan seperti garam aluminium atau kalsium untuk meningkatkan respon imun. Tiap dosis mengandung maksimal 100 mikrogram formaldehida residu dan mungkin juga mengandung thimerosal dan fonizektanol sebagai pengawet tergantung formulasi. Keempat, spesifikasi dosis dan potensi. Potensi vaksin dinyatakan dalam IU International Unit dan diuji dengan kelangsungan hidup haiwan setelah paparan toksin. Potensi minimal vaksin untuk anak-anak adalah 40 IU per dosis standar 0,5 mili diberikan secara intramuskular. Kemudian penyimpanan vaksin ini disimpan pada suhu 2 hingga 8 Celsius, tidak boleh dibekukan. Adapun penggunaan vaksin yaitu untuk vaksin tetanus atau tetanus toksoid digunakan untuk yang pertama itu imunisasi dasar pada anak DTP yaitu difteri, tetanus, pertenius. Yang kedua, booster setiap 10 tahun. Yang ketiga, pencegahan setelah luka dalam atau luka kotor jika status vaksinasi tidak jelas. Lalu untuk ATS digunakan saat pasien mengalami luka beresiko tinggi tetanus dan belum pernah divaksin. Yang kedua, luka parah pada pasien yang status vaksinnya tidak diketahui. Selanjutnya, kasus dengan dugaan infeksi tetanus untuk segera memberikan antibodi pasif. Selanjutnya ada mekanisme vaksin tetanus. Vaksin tetanus bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi melalui aktivasi sel B terhadap racun tetanus atau tetanus pamin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium tetani. Vaksin ini mengandung toksoid tetanus, yaitu bentuk racun yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya, tetapi tetap mampu memicu respon imun. Setelah vaksinasi, tubuh akan membentuk kekebalan yang dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Baik, sekian presentasi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa tetanus adalah infeksi serius akibat bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan toksin berbahaya dan menyebabkan kejang serta kekakuan otot. Pencegahan utama dilakukan dengan vaksin tetanus toksoid atau TT untuk membentuk kekebalan jangka panjang dan anti-tetanus serum atau ATS untuk perlindungan sementara pada kasus darurat, terutama jika riwayat imunisasi tidak jelas. Penanganan tetanus mencakup netralisasi toksin, pemberian antibiotik, perawatan luka, terapi suportif, serta pemantauan intensif. Pencegahan melalui imunisasi lengkap dan penanganan luka yang tepat sangat penting untuk menghindari komplikasi fatal dari penyakit ini. Baik, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.